hadis-hadis tentang kemuliaan Rasulullah SAW tadulu ala Hind bin Abi Halah wa ala Ali bin Abi Thalib, berputar pada penjelasan Hind bin Abi Halah dan penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada di majlis surga dunia sebagaimana tadi disampaikan di majlis Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ada seorang yang pernah menghadiri majlisnya dan dia melihat Nabi SAW di majlis tersebut. Kemudian dia berkata, seandainya pada saat itu ada orang yang berkata kepada saya, bangunlah, bangkitlah, menujulah kamu ke surga, maka saya akan katakan, saat ini saya sedang berada di surga. Inilah majlis semacam ini adalah majlis surga, majlis yang di dalamnya dikisahkan manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi juga diingatkan para pecinta-pecinta Nabi, jadilah pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Bagaimana pecinta Nabi yang sebenarnya? Pecinta Nabi yang sebenarnya diantaranya berakhlak yang baik, adab yang baik, jaga lisan, jangan diteruskan ujaran-ujaran kebencian, jangan menjadi orang yang terus memprovokasi, jangan menjadi orang yang lisannya penuh dengan caci maki. Saya ingatkan di majelis ini, siapapun Anda kaum nawasib yang terus-terusan tidak henti-hentinya mencaci maki, maka tidak usah menunggu kelak di akhirat. Di dunia hidup Anda akan berantakan, dijamin akan berantakan hidup Anda. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Nabi yang laisa bi ghammazin wala ayyar, Nabi yang tidak pernah mencaci maki. Majlisnya majlis ilmin, majlis hilmin, majlis tawadhu'in, majlis yang di dalamnya la tunsa falatatun nas, yang tidak pernah dibuka aib manusia, tidak pernah diribah orang di dalam majlisnya Rasulullah SAW. Maka itulah yang harus kita telajani bersama, khususnya kita yang mengaku sebagai pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Jaga lisan kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita. Dan untuk Anda khususnya yang merasa sebagai orang yang dimuliakan dengan intisab dan intimah kepada Rasulullah SAW, para Alawiyin, bagaimana tadi diingatkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, a'zamul ham, paling agungnya kesusahan adalah daya'ul alawiyin, tersia-sianya para alawiyin. Kita lihat bagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain begitu penasaran tentang sirah kakeknya Rasulullah SAW. Maka mari kita tanyakan pada diri kita, pernahkah kita penasaran mempelajari sejarah Rasulullah? Apakah di rumah kita dibacakan hadis Rasulullah, dibacakan sirahnya Rasulullah, dibacakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kita para habaib, para alawiyin khususnya, saatnya kita jadikan majelis ini sebagai momen kebangkitan kita. Bangkit dengan ilmu, bangkit dengan adab, bangkit dengan akhlak. Umat ini rindu ingin sosok-sosok sadar, sebagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segar, sosok sadar sebagaimana mereka para as-salafus salih. Mereka tidak hanya ingin kita ini menjadi orang yang sekedar bangga dengan nasab. Kalau cuma kana abi, kana jaddi, dulu ayah saya begini, kakek saya begini, semua orang bisa. Kita diberikan kemuliaan nasab bukan untuk tafakhur bil nasab,
bukan untuk bangga-banggaan dengan nasab. Lihat bagaimana Imam As-Suyuti dalam muqaddimah kitabnya Al-Ashbah wal Nadhair. Beliau mengatakan yang membaca kitab saya ini terbagi menjadi 3. Di antaranya ada orang yang hasud, orang yang iri dengki. Siapa ini sok-sokan ngarang kitab? Keturunan siapa? Kata Imam As-Suyuti, saya memang keturunan orang-orang mulia. Saya keturunan orang-orang yang baik, tapi bukan itu yang saya andalkan. Lasna wa in kunna dhawi hasabin yawman 'ala al-ahsabi nattakilu nabni kama kanat hawailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Walaupun kami nasab kami baik, kami tidak berpangku tangan dengan nasab. Kalau dulu orang tua kami membangun, maka kami akan membangun. Kalau dulu orang tua kami berbuat, maka kami akan berbuat. Saatnya para Alawiyin bangkit. Jadilah sosok-sosok yang berilmu. Dan jangan Anda cuma mementingkan penampilan dan nasab. Umat ini rindu, ingin belajar kepada kita, ingin mengambil ilmunya para sahabat, ingin mengambil kudwah, contoh keteladanan dari para sahabat, para Alawiyin. Itu yang mereka inginkan dan itu yang mereka rindukan. Jangan sampai kita memberikan alasan kepada mereka para nawasib. Wa in alawiyyun lam yakun mithla Ja'farin fama huwa illa hujjatun lin nawasib. Ketika seorang Alawi tidak bisa menjadi seperti Sayyidina Ja'far As-Shadiq, dia hanya akan menjadi sasaran tembak bagi orang-orang yang membenci kepada para kaum Alawiyin. Karena itu Sayyidina Ja'far As-Shadiq, beliau bagaimana menasihati putranya, ya bunayya, al-ilmu jamil wa bi wa bika ajmal wal jahlu qabih wa bi wa bika akbah. Ilmu itu indah, lebih indah kalau yang punya ilmu itu saya dan kami. Kebodohan itu sangat buruk dan tercela, lebih tercela lagi kalau yang bodoh saya dengan kami. Karena itu saya ingatkan, saatnya sekarang ini jangan yang viral, yang aneh-aneh, jangan yang yang tidak punya ilmu, tahan diri, jangan bicara. Yang bukan tokoh jangan sok untuk komentar, jangan tampil. Al-Habib Syekhan bin Ali bin Hashim As-Segaf pada zamannya beliau dulu sudah mengkhawatirkan auladus sada as-sighar, anak-anaknya kaum sada yang kecil, yang yatasaddarun fil majalis, maju di majlis bicara, tidak punya ilmu, tidak punya adab, tidak punya akhlak, justru menjadi sasaran tembak orang-orang yang membenci kita. Karena itu kita rubah melalui majlis ini dengan berkat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kita mohon ya Rabb, aslihna wa aslih man fi salahi salahul Islam wal muslimin. Amin. Aslihna wa aslih man fi salahihi salahul lil alawiyyin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul Indonesia wa Indonesia. Amin. Para hadirin sekalian, kita yakin bahwa kita yang hadir tidak akan keluar dengan sia-sia. Al-Habib Ali tadi berkata, man tawajjah nahwa babik ma raja' min daka khaib waghfir dhanba 'abdin qad ata nahwaka ta'ib. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, innal musiiina ya man lahul jahwu 'inda Allah, innal musiiina qad ja'u lidhanbi yastaghfirunallah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Kita keluar dari majelis ini, kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih giat menuntut ilmu, lebih baik akhlaknya, lebih baik amalnya, lebih kuat ikatan kita dengan ahlul bait, lebih kuat ikatan kita dengan para aulia, para salihin. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, fi tamamis sihah wal afiyah wa dawamis sihah wal afiyah. Dikabulkan semua hajat kita dunia maupun akhirat, dimudahkan seluruh urusan kita, dan diberikan kita kesempatan hadir di majlis ini tahun-tahun yang akan datang fi khair wa lutf wa afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.